Legenda Ikan Patin. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang kakek bernama Awang Gading. Ia tinggal di tepi sungai yang luas dan jernih. Walaupun hidupnya seorang diri, Awang Gading selalu merasa bahagia. Suatu sore, sepulang dari hutan, Awang Gading pergi memancing ikan di tepi sungai. Semoga hari ini mendapatkan ikan besar, gumam Awang Gading. Usai melempar kailnya ke dalam air, ia berdendang sambil menunggu kailnya. Beberapa saat kemudian, umpannya dimakan ikan. Dengan hati-hati disentakannya kail itu, ternyata ikannya lepas. Lalu dipasang lagi umpan di mata kailnya. Kemudian, Awang Gading melemparkan kembali kailnya ke dalam air. Berkali-kali umpannya dimakan ikan, namun saat ditarik, ikannya terlepas lagi. air pasang telan ke insang, air surut telan ke perut. Renggutlah, biar putus jangan rabut. Terdengar dendang Awang Gading sambil melempar kailnya kembali. Hari sudah mulai gelap, namun tak seekor ikan pun diperolehnya. Rupanya aku belum beruntung hari ini, gumam Awang Gading. Namun, baru saja melangkah, tiba-tiba Awang Gading mendengar suara tangisan bayi. Tak lama mencari, ia pun menemukan bayi mungil yang tergolek di atas batu. Anak siapa gerangan? Kasihan ditinggal seorang diri di tepi sungai, ucap Awang Gading di dalam hati. Oleh karena merasa iba, Awang Gading membawa bayi itu pulang ke rumah. Malam itu juga, Awang Gading membawa bayi itu ke rumah tetua kampung. Awang berbahagialah, karena kamu telah dipercaya raja penghuni sungai untuk merawat anaknya. Rawatlah ia dengan baik. Terima kasih tetua, saya akan merawat bayi ini dengan baik. Semoga kelak dia menjadi anak yang cerdas dan berbudi pekerti yang baik. Awang Gading memberi nama bayi itu Dayang Kumunah. Kehadiran Dayang Kumunah membuat Awang Gading semakin giat bekerja. Awang Gading juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan pelajaran budi pekerti. Setiap hari, ia juga mengajak Dayang pergi ke hutan untuk mengenal kehidupan alam. Waktu terus berjalan. Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi pekerti luhur. Namun sayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa. Suatu hari, seorang pemuda tampan dan kaya jalan melewati rumah Dayang. Pemuda itu bernama Awang Kuusop. Anjing peliharaan Dayang Kumunah segera menarik Dayang untuk menoleh kepadanya. Pada saat mereka saling tatapan, kedua pasangan langsung jatuh hati kepada satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Awang Kuusop meminang Dayang Kumunah pada Awang Gading. Maaf Tuan, namaku Awang Kuusop. Aku berasal dari desa sebelah. Ada apa gerangan Ananda, Awang Kuusop? Saya kemari hendak meminang putri Tuan. Anakku Dayang, bagaimana pendapatmu tentang pinangan Awang Kuusop? Kandang Usop, sebenarnya kita berasal dari dua dunia berbeda. Saya berasal dari sungai dan mempunyai kebiasaan yang berlainan dengan manusia. Saya bersedia menjadi istri Kandang Usop, tetapi dengan syarat jangan pernah meminta saya untuk tertawa. Baiklah, saya berjanji untuk memenuhi syarat itu. Seminggu kemudian, mereka pun menikah. Pasangan yang serasi ini pun hidup bahagia, saling mencintai dan menyayangi. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah menikah, Awang Gading meninggal dunia karena sakit. Hingga berbulan-bulan lamanya, hati Dayang Kumunah diselimuti perasaan yang sedih. Untung, kesedihan itu segera terobati dengan kelahiran anak-anaknya. Namun, Awang Kuusop merasa kebahagiaan mereka kurang lengkap sebelum melihat Dayang Kumunah tertawa. Suatu sore, mereka sekeluarga berkumpul di teras rumah.
Saat itu, si bungsu mulai dapat berjalan dengan bertatih-tatih. Semua anggota keluarga tertawa bahagia melihatnya, kecuali Dayang Kumunah. Awangku Usop meminta istrinya ikut tertawa. Dayang Kumunah menolaknya, namun suaminya terus mendesak. Saat tertawa itulah tiba-tiba tampak insan ikan di mulutnya. Menyadari hal itu, Dayang Kumunah segera berlari ke sungai. Sesampainya di tepi sungai, perlahan-lahan tubuh Dayang Kumunah menjelma menjadi seekor ikan dan segera melompat ke air. Awangku Usop baru menyadari kehilafannya. Maaf istriku, aku sangat menyesal telah melanggar janjiku padamu. Kembalilah ke rumah istriku. Namun semuanya sudah terlambat. Dayang Kumunah telah berubah menjadi seekor ikan patin. Sebelum menyelam ke air, Dayang Kumunah berpesan kepada suaminya. Kanda, peliharalah anak-anak kita dengan baik. Awangku Usop dan anak-anaknya sangat bersedih melihat Dayang Kumunah yang mereka cintai telah berubah menjadi seekor ikan. Mereka pun berjanji tidak akan memakan ikan patin karena dianggap sebagai keluarga mereka. Itulah sebabnya sebagian orang Melayu tidak akan memakan ikan patin.